Eits, tunggu dulu. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, perkenalkan nama Miss Dia Mareta Damanik. Nah, di sini kita akan membahas tata surya. Nah, tadi kita sudah lihat kan video cuplikan itu? Dan kita akan membahas tata surya. Yang pertama, kita akan membahas matahari. Check it out. Matahari adalah satu bintang yang menyinari bumi. Matahari banyak manfaatnya loh. Selain bagi makhluk hidup, matahari juga menyinari planet lainnya. Dan untuk sehari-hari, matahari berfungsi sebagai pengering pakaian kita. Nah, itu dia fungsi dari matahari. Selanjutnya, misalkan membahas mengenai planet Merkurius. Check it out. Nah, planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius adalah planet terdalam dan terkecil dari tata surya kita karena hampir tidak mempunyai atmosfer untuk menahan panas. Planet Merkurius mengalami variasi suhu terbesar dari semua planet, yang dimana pada sisi yang terang suhunya sangat tinggi, sedangkan pada sisi yang gelap suhunya sangat rendah. Berikut Miss tampilkan yang sebagai pedoman kita untuk mengetahui bagaimana gambaran Merkurius di luar angkasa. Selanjutnya kita akan membahas planet Venus. Seperti apa sih Miss planet Venus ini? Yuk kita bahas. Tentunya kalian pernah dengar berita tentang planet-planet di tata surya kita kan? Tapi pernahkah kalian penasaran kenapa Venus begitu berbeda? Mari kita bahas bersama-sama mengungkap misteri Venus. Venus, yang sering disebut planet kembaran bumi, diselimuti awan tebal asam sulfat. Hal ini membuatnya sulit untuk dipelajari. Tapi apa yang kita temukan sungguh menarik. Ini fakta keren. 1 hari di Venus lebih dari lama daripada 1 tahun di Venus. Ya, tidak salah dengar. Venus membutuhkan waktu lebih lama untuk berputar pada porosnya sekali daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari. Bagaimana dengan suhunya? Panasnya bisa melelehkan timah. Bayangkan kalian keluar rumah dan merasakan suhu mencapai derajat Fahrenheit. Dengan kondisi ekstrem seperti itu, mungkin kalian bertanya-tanya, apakah ada kehidupan di sana? Para ilmuwan masih mencari tahu jawabannya, tapi tekanan dan suhu yang tinggi membuat kehidupan di sana hampir mustahil. Jadi, lain kali kalian melihat ke langit malam dan menemukan Venus, ingatlah itu bukan hanya cahaya terang, tapi sebuah dunia dengan kondisi ekstrem dan misteri yang menunggu untuk dijelajahi. Nah, itu dia tadi mengenai planet Venus. Jadi kita akan membahas planet apa ya? Bumi. Nah, Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Nah, sudah kita bahas kan mengenai bumi. Selanjutnya kita akan membahas planet merah. Seperti apa sih Miss planet merah itu? Yuk kita bahas. Planet yang mati, seperti itulah yang dikatakan oleh para ilmuwan tentang planet merah. Keempat dari tata surya atau yang biasa disebut Mars. Karena sekitar 4 miliar tahun yang lalu, Mars pernah menjadi planet yang layak huni. Ketika planet itu memiliki samudera air yang luas, suhu yang hangat dan atmosfer yang tebal, namun itu semua perlahan menghilang ketika seiring berjalannya waktu. Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya karena beberapa faktor, seperti angin surya, tumbukan dengan benda angkasa, dan hilangnya medan magnet.
Hal ini menyebabkan suhu permukaan Mars menurun drastis. Air menguap atau membeku dan radiasi matahari meningkat. Akibatnya Mars menjadi planet yang tandus, kering, dan berdebu seperti yang kita lihat sekarang. Itu dia pengertian dari planet merah, yaitu planet Mars. Dan sekarang kita akan membahas planet terbesar. Apa ya planet terbesar? Yuk kita bahas. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari planet lainnya. Jupiter memiliki kepadatan yang relatif rendah, bahkan lebih kecil dari air. Nah, itu dia. Tadi kita membahas mengenai planet Jupiter. Dan sekarang kita akan membahas planet yang mempunyai cincin. Apa sih planet yang punya cincin itu, Miss? Yuk kita bahas. Planet Saturnus. Planet Saturnus memiliki sistem cincin terspektakuler sebab sangat indah dan kokoh. Cincinnya sendiri terbuat dari bongkahan es, debu karbon, serta terbuat dari batu. Cincin planet Saturnus juga merupakan cincin terluas yang ada di tata surya. Nah, tadi sudah membahas planet yang mempunyai cincinnya kan, yaitu planet Saturnus. Selanjutnya kita akan membahas planet Uranus. Check it out. 4 fakta unik tentang planet Uranus. Yang pertama, planet Uranus juga memiliki cincin seperti Saturnus. Cincin ini terdiri dari partikel yang sangat gelap dan ukurannya pun bervariasi, mulai dari mikrometer hingga beberapa meter. Oleh karena itu, cincin Uranus hampir tidak terlihat. Yang kedua, nama Uranus diambil dari mitologi Yunani. Uranus adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang nama pengambilan namanya dari mitologi Yunani. Planet Uranus merupakan planet terdingin dalam tata surya. Meskipun planet Neptunus lebih jauh dari matahari dibandingkan Uranus, tapi Uranuslah yang mendapat julukan planet terdingin dalam tata surya kita. Nah, itu dia pengertian dari planet Uranus. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian planet Neptunus. Check it out. 3 fakta menarik tentang planet Neptunus. Yang pertama, planet terjauh dan paling lambat. Neptunus ditetapkan sebagai planet terjauh dalam tata surya, serta planet yang lebih lambat dalam pergerakannya. Jika dibandingkan dengan planet lain, dalam sekali orbit, Neptunus membutuhkan waktu 164,8 tahun pada waktu bumi. Yang kedua, memiliki badai yang menakutkan. Badai yang terdapat di Neptunus pertama kali ditemukan oleh Voyager 2 pada tahun 1989. Voyager 2 juga menemukan 2 dark spot yang diketahui sebagai badai besar yang pernah terjadi di Neptunus. Badai ini sendiri memiliki angin yang kencang 1340 km per detik. Yang ketiga, planet pembuat masalah. Neptunus merupakan planet kedua yang memiliki daya gravitasi paling kuat setelah Jupiter. Akibatnya, planet ini seringkali menyebabkan masalah bagi benda langit sekitarnya. Planet ini seringkali membuat orbit Uranus jadi berantakan. Dengan menarik Uranus mendekat padanya, tidak sampai di situ, Neptunus juga menarik salah satu satelit alaminya, yaitu Triton untuk mendekat padanya. Nah, itu dia beberapa jenis dari planet tata surya kita. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Sekian dari Miss Dia, bye-bye.